Ya, pemirsa, pengembangan pasar sekuritisasi aset perlu dilakukan sebagai sumber pembiayaan alternatif, baik untuk pembiayaan jangka panjang maupun pendek. Dan sejauh ini, sekuritisasi aset berupa kontrak investasi kolektif efek beragun aset atau KIK-EBA dan efek beragun aset yang berbentuk surat partisipasi atau EBA-SP dinilai telah diterima dengan baik oleh market meski perkembangannya yang sedikit melambat. Perkembangan sekuritisasi di Indonesia masih relatif terbatas, tercermin dari outstanding KIK-EBA sebesar 3,7 triliun rupiah dan EBA-SP sebesar 3,3 triliun rupiah pada Juni 2021. Masih sangat kecil dibandingkan instrumen obligasi di 403,7 triliun rupiah di Juni 2021 dan 408,3 triliun rupiah di Desember 2020. Saat ini originator atau kreditur awal di Indonesia masih terbatas pada BUMN dan perbankan dan belum ada dari perusahaan jasa keuangan non-bank. Walaupun dari tipe aset telah mengalami perkembangan seperti kredit korporasi, kredit pensiunan, aset jalan tol, penerbangan, pembangkit listrik, namun sumbernya memang belum ada dari perusahaan jasa keuangan non-bank atau non-bank financial institution. Kedepannya NBFI berpotensi menjadi penerbit KIK-EBA dengan mempertimbangkan karakteristik aset perusahaan pembiayaan yang cukup miring dengan kredit perbankan. Sekuritisasi aset diharapkan mampu menjadi alternatif pendanaan di luar akses pendanaan ke perbankan dan pasar modal untuk meningkatkan diversifikasi bagi perusahaan. Dari Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Baik pemirsa, untuk membahas tema kita kali ini sudah tersambung kembali bersama dengan Bapak Danan Dito. Beliau adalah Vice President Financial Institution Ratings dari Pevindo. Halo, selamat pagi Pak Danan. Selamat pagi Pak. Apa kabar hari ini? Sehat-sehat ya Pak? Terima kasih atas waktunya. Ini kita langsung bicara mengenai sekuritisasi aset begitu. Di tengah pandemi COVID-19 seperti saat ini. Di awal nih saya ingin tahu seberapa pentingnya sih Pak kita melakukan sekuritisasi terhadap aset yang kita miliki. Silakan Pak. Ya. Nah ini hal yang penting juga Pak. Ya. Bisa dilakukan. Jadi membawa manfaat juga dari sisi perusahaan yang mensekuritisasi. Di sini kita bicara konteksnya mungkin perusahaan pembiayaan Pak. Iya. Nah biasanya memang banyak dilakukan oleh perbankan. Namun ini juga bisa dilakukan oleh perusahaan pembiayaan mengingat bahwa tipe-tipe aset yang dilakukan oleh perbankan ini mirip-mirip juga nih. Pembiayaan juga, kredit juga. Nah jadi satu yang pertama tentunya adalah likuiditas bagi perusahaan pembiayaan itu. Dan juga ini bisa mempertahankan dari rasio-rasio keuangan Pak. Karena kan ini merupakan penjualan aset Pak ya, yang disekuritisasi ini jadi tidak mempengaruhi dari sisi-sisi hutang. Tapi sejauh ini demand kemudian dari sisi penerbitnya sudah cukup banyak atau masih cukup bisa dikatakan slow saja begitu Pak? Nah di sini memang relatif agak slow Pak, apalagi terkendala oleh pandemi. Jadi kan biasanya underlying asetnya ini adalah pembiayaan atau kredit. Nah tentunya di tengah 1,5 tahunan ini menurun nih pertumbuhannya. Betul. Jadi dari sisi supply-nya pun juga menurun. Kalau dari sisi demand sebenarnya sih harusnya terus bertumbuh Pak ya. Karena kalau kita melihat sisi instrumen ini karakteristiknya kan memang ada underlying aset. Jadi dari satu sisi untuk investor ini lebih aman. Karena sudah pasti ada asetnya yang mendukung. Iya. Tapi kalau Pevindo sendiri menilai dari sisi prospeknya Pak untuk penerbitan KIK-EBA tadi yang sudah disampaikan efek beragun aset ini sejauh ini bagaimana? Nah ini kembali lagi Pak. Sebenarnya untuk kalau kita lihat dari sisi lebih panjang, ini prospeknya bagus. Karena tetap potensial. Ini bisa digunakan. Struktur EBA ini bisa digunakan untuk membiayai aset-aset yang jangka-jangka panjang underlying-nya. Mungkin sudah kita lakukan dan juga ini untuk yang pendek-pendek juga. Jadi baik aset yang jangka panjang maupun jangka pendek ini bisa diterapkan. Sudah lebih berkembang Pak. Jadi sebelum pandemi ini dari tipe-tipe asetnya ini sudah lebih berkembang. Yang dulu mayoritas KPR. Nah ini
saat ini dalam 2 tahun terakhir ini sudah banyak berkembang di luar KPR. Ada pensiunan, infrastruktur cukup banyak juga seperti jalan tol, yang konsumtif. Nah, ini juga ada prospek untuk perkembangan di situ. Baik, sebenarnya tadi saya bilang sedikit terkendala oleh pandemi. Itu dia. Sebenarnya masih banyak yang bisa dijadikan aset underlying-nya begitu ya kalau kita bicara mengenai sekuritisasi yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan, baik tadi yang Anda katakan ada perbankan, kemudian pembiayaan begitu sebenarnya Pak Danan. Betul, Pak. Baik, tapi kalau kita lihat dari sisi tadi keunggulan, oke lah kita bisa meningkatkan likuiditas, kemudian juga mempertahankan dari rasio keuangan perusahaannya begitu, tapi dari sisi investornya bagaimana? Dari sisi investor, nah memang kalau dibandingkan dengan obligasi ini relatif kan baru, ini ada kan sekitar 10-11 tahun. Oke. Jadi memang dari sisi size ini masih menjadi kendala. Kenapa begitu? Karena kalau bicara size nanti bicaranya ada likuiditas di pasar sekunder. Jadi kalau kita sempat ngobrol-ngobrol, obligasi korporasi saja yang sudah sedemikian besar ini di pasar sekunder tidak terlalu banyak diperdagangkan. Baik. Nah, apalagi dari sisi EBA yang relatif lebih kecil. Itu pertama. Lalu dari sisi premi ataupun imbal hasilnya, ada investor biasanya juga meminta lebih tinggi untuk karena unsur belum terlalu familiar tadi, karena masih relatif tadi 10-11 tahunan. Jadi ada unsur yang lebih kompleks juga. Dari strukturnya kan karena membutuhkan proses yang lebih panjang dari sisi penerbitannya. Lebih banyak pihak yang terlibat, jadi unsur kompleksitas juga lebih tinggi. Nah, bagaimana kita mungkin bisa lebih menggairahkan lagi nih perusahaan-perusahaan yang akan menerbitkan KIK EBA misalnya? Sebenarnya langkah apa saja sih yang perlu didorong? Dari sisi kami mungkin ya lebih dari sisi sosialisasi. Sosialisasinya. Karena memang keunggulan dan yang ditawarkan ini sudah cukup jelas. Memang prosesnya perlu dilalui cukup panjang, cukup kompleks, namun dengan lebih banyaknya transaksi, hal ini juga akan lebih biasa dan bisa lebih efisien ke depannya. Tadi saya sempat katakan bahwa memang sebelum pandemi sudah cukup berkembang tipe-tipe kelasnya, bervariasi, tidak hanya KPR. Nah, ini bisa terus dikembangkan nantinya. Saat ini pun juga hal tersebut terus berproses. Jadi ke depannya kita harapkan bisa nih, karena cukup penting juga ya, bagi investor untuk mendiversifikasi sumber pendanaannya. Ini bagi industri, bagi pemain juga ke depannya akan lebih sehat. Lebih banyak opsi untuk pendanaan, untuk memperluas atau ekspansi kegiatan perusahaan. Nah, bagi investor untuk mendapatkan investasi seperti KIK EBA ini, mereka harus kemana? Dan berapa mungkin ada batasan-batasan yang harus dikeluarkan misalnya untuk biayanya? Investasinya misalnya, Pak. Ya, kalau dari produknya sendiri ini kan merupakan produk di pasar modal, tentunya berhubungannya dengan arranger, dengan manajer investasi. Lalu ada juga pihak-pihak biasanya memang bisa ke perbankan ataupun di perusahaan pembiayaan sebagai kreditur awal atau originatornya. Nah, dari sisi biaya ini memang tergantung juga dari besaran yang diterbitkan. Namun memang kalau melihat dari sisi efisiensi, memang kalau dari pengalaman kami melihat mungkin antara 500 miliaran ke atas ya. Dan juga mungkin yang 200 atau 300 miliar, namun itu agak jarang. Mungkin pertimbangannya juga itu dari sisi kompleksitas transaksi mungkin kurang ekonomis ya. Jadi baik di atas itu. Baik, tapi kalau bicara mengenai investornya, siapa saja sih yang bisa menjadi investor di KIK EBA? Tapi tahan dulu jawabannya, Pak Danan, kita akan jeda dulu sebentar, dan pemirsa, kami akan segera kembali sesaat lagi.
Baik pemirsa, berikut ini akan kami sampaikan infografik ya terkait dengan bagaimana sih data efek terdaftar dari instrumen-instrumen seperti yang tadi sudah disampaikan kaitannya dengan sekuritisasi. Selengkapnya bisa Anda saksikan di layar televisi Anda. Baik, kalau kita lihat dari sisi obligasi pemirsa, ini perbandingan antara Desember 2020 dengan bulan Juni 2021. Kita lihat untuk dari sisi obligasi di bulan Juni 2021 tercatat sekitar 403,7 triliun, kemudian di tahun 2020 tepatnya per Desember mencapai 408,3 triliun rupiah. Ada MTN, medium term notes begitu, sekitar 40,5 triliun di bulan Juni 2021, kemudian Desember 2020 di posisi 52,7 triliun. Kemudian sukuk juga 37,6 triliun berbanding dengan 41,3 triliun, dan KIK EBA yang kita bahas hari ini, demikian juga dengan EBA SP, memang masih dalam posisi yang bisa dikatakan tertinggal ya dengan sukuk MTN maupun obligasi, mana KIK EBA sekitar 4,3 triliun di bulan Desember 2020, sementara di Juni 2021 mencapai 3,7 triliun rupiah, dan EBA SP 3,2 triliun berbanding dengan 3,3 triliun di Juni 2021. Lantas kita akan lihat dari sisi kepemilikan EBA-nya per Juni 2021. Dominasi terbesar kita lihat memang dari asuransi, kemudian di posisi kedua perusahaan 26%, tadi asuransi 35%, kemudian bank 15%, dana pensiun 11%, dan reksadana 10%, dan lainnya sekitar 3%. Baik, kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Danan Dito. Ya Pak Danan, kalau kita lihat dari data efek terdaftar instrumen yang tadi sudah disampaikan, begitu memang KIK EBA maupun EBA SP urutan buncit ya Pak, kalau kita lihat begitu 4,3 triliun, 3,7 triliun begitu. Tantangannya apa sih Pak kalau kita bicara mengenai penerbitan KIK EBA, kemudian bagaimana kita menjaring investor-investor untuk menanamkan dana mereka di KIK EBA maupun EBA SP? Ya Pak, jadi memang ini lebih tertinggal. Jadi kalau kita bicara dari startnya memang obligasi jauh lebih dahulu. Yeah. Dan EBA ini baik KIK EBA maupun yang EBA SP, yaitu yang untuk adalah yang sisi kredit rumahan atau KPR, ini memang baru lebih lanjut ya Pak ya. Jadi memang lebih tertinggal dari sisi itu. Okay. Namun memang dari sisi tantangannya itu sendiri, dari sisi asetnya, nah ini memang terus perlu dikembangkan Pak. Baik. Tadi memang sudah cukup berkembang, namun ada dari sisi originator atau kreditor awal ini memang kan aset-aset yang bisa disekuritisasikan ini kan aset-aset yang kualitasnya baik ya Pak ya. Iya. Supaya nanti ketika dibentuk dari sisi kelas senior yang dijual dengan kelas yang menjadi pantalan atau buffernya itu yang kami sebut biasanya kelas B, ini tidak terlalu besar. Oke. Nah sehingga bagi kreditor awal ini kadang aset-aset saya yang baik kalau nggak perlu amat. Gitu. Buat apa saya jual? Oke. Ada sedikit mungkin kita bilang reluctant di sini karena memang yang dijualnya adalah aset-aset yang biasanya ini kualitasnya baik. Jadi satu hal dari situ. Baik. Nah, kemudian tadi kalau dari sisi biaya dan proses atau transaksinya memang ada kompleksitas, sehingga dari sisi nanti sampai penjualannya membutuhkan waktu yang relatif lebih lama daripada misalnya penerbitan aplikasi biasa. Wow, berarti tantangannya memang harus dilalui, lika-likunya cukup banyak ya Pak untuk investor misalnya, ataupun untuk penerbitnya. Ya, prosesnya memang jadi ada konsultan, ada auditor. Oke. Lalu biasanya karena sekuritisasi ini adalah transaksi yang jual putus, jadi ada opini hukum yang diperlukan juga, jadi ada fakta hukum itu. Nah, lalu tadi berbagai pihak termasuk dari kami rating agency juga terlibat. Yeah. Nah, lalu dari prosesnya ini yang unik memang ada 2 kali Pak. Jadi dari proses awal, nanti kalau dari sisi rating ini pun ada 2 kali. Jadi ada rating awal, nanti ada rating final. Jadi 2 kali. Berarti sudah dipastikan produk yang ditawarkan instrumen ini yang terbaik ya kalau misalnya dari prosesnya cukup panjang untuk proses rating sendiri dari Pevindo. Tapi kalau dilihat faktor
faktor-faktor begitu yang dilakukan oleh Pevindo untuk memperhatikan pemeringkatan seperti KIK EBA ini apa saja sih? Apakah juga dengan aset yang berbasis pinjaman pembiayaan juga misalnya? Ya, jadi prosesnya ini relatif sama. Jadi kita melihat loan portfolio, Pak. Jadi portfolio kreditnya itu, baik itu perbankan maupun perusahaan pembiayaan, nanti kita lihat satu persatu. Jadi memang ada aplikasinya, baik. Jadi tidak secara manual. Lalu kita melihat juga kualitas dari si originator atau kreditor awalnya nih. Dari sisi dia underwrite atau menghasilkan kredit tersebut, dan juga kualitasnya untuk menservis dari pembayarannya. Karena walaupun nanti dijual putus, misalnya dari tagihan-tagihannya itu kepada investor, kan dia tetap masih harus menservis pembayaran dari debitur-debitur tersebut. Jadi itu kita lihat juga. Lalu kalau ada ketergantungan pada pihak ketiga tertentu yang menjadi sumber pembayaran, atau kami namakan itu counterparty risk, ada satu hal yang kita assess juga. Secara keseluruhan itu akan menimbulkan struktur transaksi yang lebih kuat. Nah, strukturnya itu kita akan periksa, Pak. Beserta nanti apakah ada struktur penguat lainnya atau credit enhancer, dan juga kita akan tes dari sisi cash flow, Pak. Nah, bisa saja cash flow seperti mungkin bisa diambil jalan tol gitu, kan bulan ke bulan dia berfluktuasi. Betul. Nah, itu harus dicek bahwa dia nanti pada saat pembayaran kepada investor itu mencukupi. Oh, berarti cukup ketat begitu ya. Dan juga akhirnya investor juga yang akan diuntungkan. Maksudnya dalam artian terjaminlah dari sisi mungkin keuntungan akan mereka dapatkan kalau investasi di KIK EBA sendiri. Tapi kalau kita lihat dari posisi pemeringkatnya begitu, apakah KIK EBA bisa mendapatkan peringkat rating yang tinggi, Pak? Ya, jadi di sini memang ada namanya dinamakan tuh target rating, Pak. Jadi kalau dilihat yang beredar saat ini itu boleh kita mayoritas itu adalah AAA. Jadi memang dari sisi investor atau tujuan utama dari sekuritasi adalah meningkatkan ratingnya, sehingga cost of fund bagi perusahaan yang mengeluarkan ini jauh lebih rendah. Baik, pilih-pilih aset gitu, Pak, ya, supaya yang bagus sehingga rendah juga biayanya. Baik, kira-kira inovasi apa yang dibutuhkan nih agar ke depan lebih baik lagi dari jumlah penerbitnya untuk KIK EBA sendiri, kemudian investornya juga semakin berdampak. Karena kita bicara mengenai kontrak investasi kolektif kan berarti ini tidak hanya satu orang begitu ya, ataupun ini perlu ada beberapa investor yang tergabung di sana, Pak. Ya, jadi inovasi-inovasi mungkin satu memang terus dilakukan sosialisasi dari yang sudah ada. Jadi karena mungkin banyak pihak yang mungkin belum nyaman, sudah pernah dengar tapi belum terlalu familiar dengan transaksinya, gimana sih resikonya, siapa saja penerbitnya, bagaimana historinya, apakah benar-benar aman. Mungkin dari kami sendiri sebagai rating agency, kami juga terus berusaha mengembangkan metodologi baru, aset kelas yang baru, sehingga juga bisa menunjang pertumbuhan di industri. Agar bisa lebih bervariasi, dan juga ini akan mengundang juga investor-investor yang baru ya, jadi bisa ikut mengembangkan pasar modal kita. Itu dia. Tadi kan sudah disampaikan posisinya memang cukup jauh dibandingkan dengan instrumen investasi lainnya seperti obligasi. Sebenarnya apa sih yang menjadi hambatannya lah paling tidak? Apakah memang tadi lebih kepada sosialisasi atau memang banyak yang belum familiar dengan investasi seperti KIK EBA ini? Atau memang retail investor begitu tidak bisa masuk ke sana? Kelihatannya memang dua yang pertama itu sangat berperan. Jadi di satu sisi memang belum terlalu banyak karena dari jumlah transaksinya pun perlu terus dikembangkan. Lalu prosesnya juga cukup ya lebih kompleks daripada yang biasa. Dan kalau dari sisi investor memang kan sangat mementingkan likuiditasnya. Di mana di sini karena memang jumlah barangnya yang di pasar tidak terlalu banyak, relatif likuiditasnya juga atau waktu ditradingkan di secondary market ya ini lebih terbatas. Jadi itu
di chicken and egg sebenarnya ya Pak ya. Iya. Mana yang duluan ya? Akan lebih banyak, tapi kalau lebih banyak ya Pak akan lebih liquid juga. Betul. Tapi kan ini bisa juga ditransaksikan atau diperdagangkan di pasar modal kan ya Pak? Bisa Pak. Ini bisa sama seperti aplikasi atau instrumen pasar modal lain. Dan ada mekanismenya tidak? Paling tidak mungkin harus ada periode yang harus ditanggung, misalnya holding period misalnya untuk Kick EBA sendiri. Holding period ini kelihatannya lebih tergantung dari kebijakan masing-masing yang membeli ya Pak ya. Oh baik. Yang membeli. Nah jadi begitu mungkin sudah diterbitkan. Nah ini kan bisa diperdagangkan di secondary market. Nah kalau dari pelunasannya sendiri, kalau tidak salah mungkin sama seperti obligasi yang lain. Kalau salah kan minimal 1 tahun kalau tidak salah. Oke. Tapi kalau bicara mengenai optimisme Anda di Pevindo khususnya begitu, mengenai penerbitan Kick EBA maupun EBA SP, ke depan ini akan lebih baik lagi, lebih cerah lagi, atau tantangannya akan sama dengan tahun ini, apalagi di tengah pandemi seperti saat ini? Ya Pak, kami cukup optimis sebenarnya, walaupun ini kaget ya Pak ya, karena juga kami memang cukup konservatif. Ya. Jadi kalau melihat studi sebelum pandemi kan lebih berkembang Pak, jadi dari sisi metodologi juga demikian. Jadi sebagai contoh kalau kita ambil KPR itu kan sudah ada receivable-nya atau tagihannya yang kemudian dijual melalui sekuritasi. Nah yang sekarang juga sudah lebih banyak berkembang itu yang kita namakan future cash flow Pak dari sisi metodologi. Jadi pendapatan di masa depan itu bisa ditarik sekian ke today gitu. Iya, ke hari ini ya. Ke hari ini. Betul. Sehingga ini bisa membantu dari kebutuhan-kebutuhan perusahaan untuk ekspansi saat ini. Yes, dan itu juga sekuritisasi seperti tarif tol begitu yang juga bisa dilakukan sekuritisasi tadi ya Pak ya. Betul. Baik. Pak Danan, mohon maaf ini waktu terbatas Pak. Terima kasih banyak atas informasi yang menarik mengenai Kick EBA maupun EBA SP yang juga kita masih butuh lagi sosialisasi agar perkembangannya juga lebih meramaikan lagi industri keuangan ataupun pasar modal di tanah air begitu Pak Danan. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali dan stay healthy Pak. Terima kasih. Sama-sama. Baik pemirsa, demikian perbincangan kami bersama dengan Bapak Danan Dito, Vice President Financial Institution Ratings dari PT Pevindo. Dan sudah 1 jam saya menemani Anda dalam program Market Review. Pemirsa, pandemi ini bisa kita lalui dengan patuh dan disiplin pada protokol kesehatan. Semua wajib memakai masker, karena masker dapat melindungi kita dan orang terdekat kita dari COVID-19. Gunakan masker secara benar dan ajak keluarga serta orang sekitar melakukan hal yang sama. Salam sehat. Dan pemirsa, semoga pembahasan tadi dapat menjadi referensi dan sumber informasi untuk Anda. Saya Prasetyo Wibowo beserta kerabat kerja yang bertugas undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.